Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan aplikasi Axiomatic Design untuk melakukan redesign atau perancangan ulang pada sebuah produk yang sudah ada. Dan di sini untuk produk yang akan kita lakukan redesign atau pendesainan ulang adalah ada gambaran. Jadi di sini ada 3 jenis tipe untuk tempat penyimpanan CD ya. Jadi ada yang tipe cake, tipe kabinet, dan juga yang tipe tas atau yang dompet. Dan saya rasa ketiga tipe ini sudah sangat umum, mungkin juga teman-teman sudah terbiasa melihatnya. Kalau yang tipe cake ini malah by default kalau kita beli CD 1 pak, biasanya ini isi 50 pieces ya atau 100 pieces ya, saya lupa. Nah, biasanya kalau kita beli CD atau DVD dalam kemasan 1 pak, biasanya kita dapatnya kemasannya yang cake, yang tipe cake ini. Kadang juga kita beli yang tipe tas, dan ini yang 3 tipe ini yang paling umum ada di pasaran dan juga yang teman-teman miliki di rumah kalau masih memiliki CD untuk penyimpanan file. Sebelum kita melakukan redesign, ada baiknya kita coba untuk memahami terlebih dahulu karakteristik dari masing-masing jenis produk tersebut, dari jenis peralatan untuk penyimpanan CD. Yang pertama yaitu yang tipe cake. Yang tipe cake ini biasanya digunakan untuk menyimpan CD seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. By default ketika kita membeli CD di sebuah toko peralatan tulis, di toko ATK atau dimanapun, kemasan yang kita dapatkan dari pabrikannya adalah yang kemasan tipe cake ini. Dan di sini biasanya kalau kita beli langsung yang banyak ya, ini saya lupa ini antara 50 atau 100 pieces dalam satu wadah seperti ini. Kemudian selain itu, dari tipe cake ini sangat berguna dan sangat mudah untuk digunakan untuk menyimpan dari CD. Jadi dia bisa menyimpan CD dalam jumlah yang cukup banyak dan tempat penyimpanannya bisa dibilang cukup ringkas atau apa istilahnya ya, portable, sangat sederhana juga dari segi bentuknya, segi feature-feature yang ada di masing-masing bagian produknya. Kemudian selain itu di sini ada permasalahan yang paling umum untuk tipe cake ini, untuk tipe penyimpanan CD model tumpukan CD seperti ini. Biasanya kita itu akan mengalami kesulitan ketika akan mencari CD tertentu. Kalau misalkan CD masih baru, masih oke ya, masih fine, kita ambil yang paling atas. Tapi ketika kita gunakan kembali tempat ini untuk menyimpan CD yang sudah kita gunakan untuk menyimpan file, yang sudah kita beri nama masing-masing untuk filingnya, dan ketika untuk mencari tahu CD yang mana yang ingin kita dapatkan, kita harus istilahnya membongkar satu persatu, kita keluarkan satu persatu CD-nya untuk mengetahui, untuk mendapatkan CD yang kita inginkan. Itu adalah kekurangan dari tempat penyimpanan CD yang tipe cake ini. Setelah itu kita coba kenal yang tipe kabinet atau yang tipe lemari CD ini. Kira-kira apa ya kelebihan dan kekurangannya? Ada yang bisa menyampaikan nggak? Kira-kira kalau yang tipe seperti ini kelebihan kekurangannya apa ya? Ya, sekilas kita bisa melihat ya, dibandingkan dengan tipe yang cake tadi, salah satu kelebihannya adalah kita akan mudah untuk mencari CD yang kita inginkan. Jadi kita bisa mengklasifikasikannya, memberikan nama file, dan ketika mengambil CD kita tidak perlu membongkar
secara keseluruhan ini dikeluarkan semua CD-nya, kita nggak perlu melakukan hal tersebut. Dengan kita memberikan labeling di masing-masing, ini sudah cukup memudahkan mengambilnya tanpa harus mengeluarkan keseluruhan isi dari CD tersebut. Dan ini adalah salah satu kelebihan yang bisa dibilang sebagai counternya, yang sebagai untuk mengatasi kekurangan di tipe penyimpanan tipe G. Dan selain itu kapasitasnya juga cukup besar, jadi bisa digunakan untuk menyimpan CD dalam jumlah yang cukup banyak. Dan kalau dari segi tempatnya juga kita bisa lihat dibandingkan dengan yang tipe G tadi, kalau kita bandingkan ya akan lebih besar secara ukurannya. Namun dari sini ada salah satu kekurangannya, yaitu dia kurang portable untuk dipindah-pindahkan ya, karena dari segi volumenya dan juga beratnya ya. Di sini kan dia bisa menyimpan CD dalam jumlah yang banyak, dan dari segi ukuran ini jauh lebih besar daripada yang tipe kita tadi, sehingga dia kurang portable kalau untuk dipindah-pindahkan. Kita semacam membawa satu buah box berisi CD kalau kita mau memindahkan dari box CD tersebut. Jadi kita sudah mengenal ada dua tipe media penyimpanan CD. Yang pertama tadi ya, yang tipe G, kemudian yang tipe kabinet ini. Dan yang terakhir yang akan kita bandingkan di sini adalah yang tipe tas. Tipe tas ini juga sudah sangat umum ada di pasaran. Kira-kira kelebihannya apa? Ya. Jadi di sini juga dari kelebihannya dia memiliki kapasitas yang cukup besar, tetapi volumenya sangat kecil. Jadi dia tuh sangat ringkas. Kalau kita bandingkan dengan kedua tipe yang tadi, bisa dibilang ini yang lebih ringkas ya. Jadi kita bisa membawanya kemana-mana seperti membawa dompet, membawa tas tentengan kecil gitu berisi banyak sekali CD. Nah, ini untuk yang tipe wallet bag. Dan selain itu kita juga mudah untuk mencari CD-nya, bahkan lebih mudah dibandingkan yang tipe kabinet. Kalau tipe yang bag tadi kita sama sekali susah untuk mencari file. Di tipe kabinet kita sudah lebih mudah, dan di sini akan lebih mudah lagi karena kita tinggal buka-buka. Jadi ini penyimpanannya ini seperti di album foto. Kalau misalkan dari teman-teman di rumahnya masih punya album foto, yang mungkin kalau sekarang sudah jarang ya orang memiliki album foto, tapi ya kurang lebih seperti album foto ataupun buku, tinggal kita bolak-balik di bagiannya, kita dengan mudah melihat dari CD yang akan kita inginkan, ingin dicari. Dan tempat penyimpanannya pun ini sudah tersimpan per individu. Per CD-nya ini kita masukkan ke sebuah kantong kecil yang ada di dalam dompet CD tersebut. Dan biasanya secara umum di sini akan ada handle-nya atau pegangan untuk membawanya. Ya mungkin biasanya bisa ada talinya, misalkan di sini ada tali atau slingnya untuk memudahkan pengguna dalam memindahkan dari produk tersebut. Ya, ini coba saya ilustrasikan aja ya. Ya kurang lebih biasanya ada yang seperti ini ya. Normal seperti di kalau yang perempuan mungkin biasanya taunya kayak clutch bag gitu ya, atau di dompet-dompet yang ukurannya agak besar tuh biasanya ada untuk handle-nya. Ini untuk yang tipe wallet, dan kekurangannya di sini tidak cocok jika digunakan untuk menyimpan CD dalam jumlah yang cukup besar. Karena secara umum biasanya sih material untuk tasnya ini dari bahan kain ataupun kulit, sehingga juga kadang terlalu berat juga untuk dari tas tersebut kalau diisi terlalu banyak. Dan kalau terlalu penuh juga kekurangannya nanti di sistem pengunciannya juga kurang bisa mengunci dengan baik. Pengunciannya di sini menggunakan resleting.
Nah, kita sudah mengenali dari ketiga jenis produk tersebut, jadi ketiga jenis media penyimpanan CD. Yang berikutnya kita akan melakukan analisa desain dari masing-masing produk. Kita lakukan analisa apakah dari masing-masing produk tersebut sudah memenuhi aksiomatik desain yang keberapa ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas di aksiomatik desain. Kita mengenal ada dua jenis aksiomatik desain. Yang pertama independent axiom dan yang kedua adalah information axiom, di mana sebuah produk harus memenuhi independence axiom agar kita bisa melanjutkan ke analisa information axiom. Kalau produk tersebut tidak memenuhi independent axiom, maka ya sudah, kita tidak perlu melakukan analisa aksiomatik desain yang kedua atau information axiom. Nah, yang pertama dari tipe cake. Untuk tipe cake, pertama-tama kita kenali dulu bagian-bagian dari tipe cake. Bagian-bagian dari tipe cake secara umum biasanya dia terdiri dari base yang ada di bagian bawah yang berwarna hitam ini ya, yang biasanya ini adalah sebagai base-nya atau dasarnya yang digunakan untuk mensupport dari tumpukan CD yang ada di atasnya. Jadi ini seperti piringan untuk meletakkan dari CD-CD di atasnya. Kemudian setelah ada base, yang berikutnya adalah kolom. Kolom ini berfungsi untuk menata dari CD atau apa ya. Jadi di kolom ini kita letakkan CD dari lubang-lubangnya dan kita masukkan di batang kolom tersebut. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan tumpukan CD secara rapi, jadi nggak kemana-mana bentuknya. Jadi sudah sangat rapi dari segi diameternya, semuanya sudah kita lihat itu kalau misalkan kue itu layernya itu sudah sangat rapi, dari luar misalkan diberi icing atau hiasan yang lain itu sudah nampak halus. Kalau ini kolomnya ini nggak ada, kemungkinan besar dari CD-nya bisa bergeser ke kanan kiri dan ya ke segala area, karena dari bentuk CD pun dia kan bulat. Kemudian part yang berikutnya di sini ada locking mechanism. Ya, ini kalau yang dari teman-teman lihat ini, coba saya zoom. Ya, di locking mechanism ini yang digunakan untuk mengunci dari base, dari bagian dasar CD, untuk mengunci dari cover agar tidak terlepas, sehingga bisa dipastikan kita bisa memindahkan penyimpanan CD ini dengan mudah tanpa takut nanti berantakan di tengah jalan. Ya, di sini ada locking mechanism, ada mekanisme penguncian yang memastikan bahwa cover ini akan tertutup dengan rapat. Dan locking mechanism ini tidak hanya ada di satu bagian, tapi di hampir seluruh bagian dari base-nya didesain untuk mengunci. Jadi pengunciannya bukan hanya satu, di sini ada penguncian, di sini juga ada penguncian, dan di sisi yang lain juga sama. Dan di part yang terakhir adalah bagian cover. Bagian cover ini yang digunakan untuk melindungi dari CD yang kita simpan dari segala bentuk kontaminan yang ada di luar, yaitu dari debu atau mungkin juga air. Ketika ya misalkan dibawa kegiatan di outdoor, harus dipindahkan outdoor, terus hujan, nah ini kan penting sekali untuk ada perlindungan. Dan juga untuk menjaga kondisi kelembapan di dalam ruang penyimpanan, karena yang kita ketahui juga untuk CD ini cepat sekali mudah juga untuk terkontaminasi, sehingga jadi muncul jamur-jamur di CD kalau misalkan yang biasanya pakai media. Nah ini saya nggak tahu ini dari teman-teman yang ada di sini apakah masih sering menggunakan media penyimpanan CD atau tidak. Kalau saya sendiri saat ini sudah terakhir menggunakan CD sudah sangat jarang sekali, kecuali untuk keperluan tertentu, misalkan untuk membagikan sebuah file, biasanya masih membutuhkan CD.
Ya, oke, bisa dipahami ya untuk analisa desain dari produk penyimpanan CD yang tipe cake. Kalau gitu kita lanjutkan ke analisa desainnya. Nah, sesuai dengan judulnya kita analisa desain, kita sudah mengenali bagian-bagian dari produknya. Yang berikutnya adalah kita lakukan analisa secara independen aksiomnya. Dan di sini untuk analisanya, pertama kita harus tahu dulu FR-nya. FR dari FR atau function requirement dari alat media penyimpanan CD ini, yang pertama adalah dia harus mampu untuk mensupport dari CD. Dia harus mampu sebagai penopang dari CD yang ada. Jadi tujuan utamanya di sini kan memang untuk menyimpan CD ya. Dan FR yang kedua untuk array dari CD, jadi untuk memastikan posisi CD itu dalam kondisi rapi, tidak tertata rapi, jadi perlu ada array. Dan FR yang ketiga ini juga yang tidak kalah penting adalah dari media penyimpanan CD ini harus mampu melindungi CD dari berbagai macam kontaminasi maupun dari kerusakan. Jadi diharapkan ya misalkan dengan adanya media penyimpanan itu CD jadi tidak mudah rusak, entah itu karena kebanting atau tertimpa dengan produk yang lain, atau tertimpa buku atau berbagai macam peralatan yang ada di sekitar. Itu yang diharapkan sebagai fungsi yang diharapkan dari media penyimpanan CD, terutama yang tipe cake. Dan yang FR4 ada untuk mengencangkan bagian base dengan cover. Jadi diharapkan antara base dengan cover ini menyatu sehingga tidak mudah terlepas. Dan untuk memenuhi FR maka kita penuhi dengan desain parameter atau DP. Dan DP1-nya ini untuk DP yang seperti tadi sudah kita dapatkan di sebelumnya ya, dari bagian-bagian produknya. Di DP1 ada base, DP2 kolom, DP3 adalah cover, dan DP4 adalah locking mechanism. Kemudian kita lakukan analisa antara FR dan DP. Kira-kira dari DP masing-masing DP ini dia mampu memenuhi FR yang mana saja. Dan dari ini kita bisa melihat apakah desainnya ini secara matriksnya couple, uncouple, atau decouple. Dan dari sini yang kita ketahui bahwa DP1 ini mampu memenuhi dari FR1. Jadi FR1 function requirement yang untuk mensupport CD dia dipenuhi oleh DP1 dan DP2. Jadi DP2 yang berupa kolom ini juga memenuhi untuk function requirement 1 untuk mensupport CD. Jadi selain dia untuk mengatur agar CD-nya itu rapi, kolom ini juga berfungsi untuk mensupport CD agar dia tidak terlalu banyak bergeser ke segala arah dari penyimpanan ini, sehingga mengurangi adanya kerusakan juga. Karena kalau penyimpanan CD dia terlalu banyak gesekan, nanti akan merusak dari lapisan CD-nya. Dan FR yang kedua yaitu untuk arraying CD ini dipenuhi oleh DP2 dari kolom. Dan yang FR3 yang untuk melindungi CD dari berbagai macam kontaminasi dipenuhi oleh penutup. Dan yang FR4 untuk memastikan bahwa antara base dan cover ini terikat adalah ada sebuah locking mechanism. Kalau kita lihat dari matriksnya, ini jenis matriksnya apa? Antara couple, decouple, apa uncouple? Ya, jadi di sini yang kita dapatkan untuk matriksnya adalah untuk matriksnya yang bisa kita lihat di sini matriksnya adalah matriks decouple. Jadi dia tidak secara fully uncouple. Kalau uncouple adalah yang full diagonal ini. Tapi yang bisa kita lihat di sini bahwa
Untuk FR1 ini juga dipenuhi oleh DP2. Jadi DP2 ini tidak hanya memenuhi FR2 tapi juga memenuhi FR1. Sehingga yang kita dapatkan adalah matriksnya decouple. Ya, jadi decouple di bagian tengah atas dari matriks. Dan secara fungsi, kolom ini relate sama base. Dan untuk locking, meskipun secara fisikal dia physically couple dengan base, tapi secara functionally dia tidak menyatu dengan base. Jadi kita sudah dapatkan matriks untuk media penyimpanan CD yang tipe K. Kita dapatkan matriksnya berupa matriks apa tadi? Decouple. Yang kedua, di sini kita mengenal ada desain analisa dari produknya untuk penyimpanan CD. Yang kedua adalah yang tipe tas. Yang tipe tas ini juga terdiri dari beberapa bagian. Yang bagian pertama adalah sleeve-nya atau bagian dari tas itu sendiri atau bagian paling luar dari tas. Kemudian dan fungsi dari sleeve ini ya untuk memberikan media penyimpanan. Dan ada cover. Cover ini yang kita gunakan untuk melindungi CD dari berbagai macam kerusakan ataupun berbagai macam kontaminan dari luar. Dan ada zipper atau yang biasa kita kenal sebagai resleting, dan fungsi dari resleting ini kurang lebih hampir sama seperti kalau di yang tipe kita, dia adalah yang locking mechanism. Jadi ini untuk memastikan bahwa dari tas penyimpanan CD ini akan aman untuk dibawa pergi kemana-mana. Kemudian di part yang terakhir adalah di sini ada handle. Handle ini fungsinya untuk memudahkan dari pengguna ketika mau memindahkan dari CD tersebut. Jadi dari segi portability-nya juga lebih baik lagi karena ada bagian khusus untuk digunakan sebagai sesuai namanya ya, handle sebagai untuk pegangan. Dan kita lakukan analisa desain dari jenis tas ini. Yang pertama sama seperti langkah sebelumnya, kita harus menentukan FR dan DP-nya. Untuk FR pada tipe tas ini yang pertama adalah penyimpanan untuk CD secara individu. Kemudian untuk perlindungan CD dari berbagai macam kerusakan dan juga kontaminan. Ini sama dengan yang tadi. Dan FR yang ketiga dapat dibawa dengan mudah. Yang keempat untuk pengikat antara masing-masing cover. Ini yang tipe tas. Di sini ada dua cover depan dan belakang. Sedangkan untuk DP yang digunakan untuk memenuhi FR tersebut, yang pertama ada sleeve-nya atau yang bagian terluar, dan ada cover yang bagian paling dalam, dari dalam yang tadi sudah kita lihat ya sebelumnya. Kemudian juga ada handle dan juga ada zipper. Dan kita lakukan analisa dari masing-masing FR tersebut dipenuhi oleh DP mana saja. Untuk FR1 yang containing in CD individually ini dipenuhi oleh DP1, bagian dari sleeve. Dan yang FR2 untuk melindungi CD dari berbagai macam kontaminan ini dipenuhi oleh DP1 dan DP2. DP2 yang bagian dalam ini untuk perlindungan. Dan yang FR3 mudah dibawa kemana-mana ini dipenuhi oleh
dari handle atau shoulder sling ya. Jadi berbagai macam ya, bisa jadi handle yang tadi kecil atau yang agar dari CD ini bisa dibawa seperti kalau dari teman-teman menggunakan tas lempang. Dan yang FR keempat ini dipenuhi oleh bagian zipper. Yang bagian resleting tersebut. Untuk fungsi perlindungan dari CD, ini bagian yang sleeves ini terkait dengan bagian cover. Dan kalau dari matriksnya yang kita dapatkan di sini adalah matriks decouple, sama seperti yang cake tadi, yang cake type. Dan di sini juga decouple, tapi decouple-nya di sini ada di tengah bawah dari matriks. Jadi ingat ya, kalau matriks yang fully uncoupled yang kita dapatkan adalah matriks diagonal. Kalau dia acak posisinya yang tanda X merah ini, misalkan ada di sini, dan di berbagai macam, nah itu tandanya dari desainnya adalah couple design. Dan kalau yang seperti ini yang kita dapatkan diagonal dan mungkin masih ada 1, 2 atau ini full X merah, yang artinya bahwa FR3 ataupun FR4 ini dipenuhi oleh banyak DP, ya, itu masih matriksnya adalah decouple. Dan untuk syarat independence axiom adalah dia matriksnya harus yang uncouple atau decouple. Kalau matriksnya masih couple, ya, berarti dia tidak memenuhi syarat independence axiom, sehingga kita tidak bisa melakukan analisa lebih lanjut. Kita sudah memahami dari kedua jenis desain tersebut, dari desain yang backcake dan yang tas. Dan yang tipe terakhir adalah yang tipe kabinet. Ya, ini kurang lebih seperti rak penyimpanan CD. Dan untuk yang tipe kabinet ini, bagian-bagiannya yang pertama adalah base. Base ini sebagai tempat penyimpanan dari CD-nya. Di mana tempat kita meletakkan CD. Kemudian di sini ada cover, fungsi cover ya untuk memberikan perlindungan dari berbagai macam kerusakan atau kontaminan. Kemudian juga di sini ada locking mechanism yang digunakan untuk mengunci bagian cover dengan base agar CD yang ada di dalam ini bisa terlindungi dengan baik. Dan yang paling penting yang di tipe kabinet ini adalah ada guide. Guide ini yang digunakan untuk memisahkan antara CD satu dengan CD yang lain. Jadi untuk menata agar CD-nya itu di box penyimpanan ini rapi, nggak geser-geser ke kanan kiri atau yang lain. Jadi ada guide-nya. Oke. Dan yang selanjutnya juga kita lakukan analisa dari segi matriksnya. Apakah ini matriksnya couple, decouple, atau uncouple. Yang pertama masih sama, kita tentukan FR dan juga DP. Function requirement yang pertama yaitu untuk penyimpanan CD, jadi untuk dapat diisi dengan CD. Kemudian FR yang kedua untuk mensupport ataupun dan menata dari CD secara individu. Yang ketiga untuk melindungi CD dari berbagai macam kerusakan dan juga kontaminan. Yang keempat untuk pengencangan antara base dengan cover, untuk mengikat antara bagian base dan cover. Dan DP-nya di sini ada base, ada guide yang ada di dalam, kemudian ada cover dan ada locking mechanism. Dan dari sini kita lakukan analisa bahwa FR1 ini dipenuhi oleh DP1 dan FR2 dipenuhi oleh DP2 dan FR3 ini dipenuhi oleh DP1 dan DP3. Di mana FR3 adalah untuk melindungi CD dari berbagai macam kerusakan dan kontaminan, ini dipenuhi oleh bagian base dan cover.
Jadi dua bagian ini keduanya memiliki peran penting untuk melindungi CD. Dan yang keempat, untuk mengikat antara base dengan cover adalah di sini terdapat locking mechanism. Ya. Dan dari fungsi untuk melindungi CD tersebut, sebenarnya locking mechanism juga partially ada di bagian cover dan sebagian ada di bagian base. Dan matriks yang kita dapatkan juga matriksnya di couple ada di tengah bagian bawah. Kita sudah analisa ketiga tipe penyimpanan tersebut, dan dari analisa kita ketahui bahwa dari ketiga-tiganya jenis matriks yang dihasilkan adalah matriks decouple, dan itu sudah memenuhi aksiomatik desain 1. Jadi kita bisa melakukan analisa selanjutnya. Nah, ini untuk FR dari masing-masing tipe. Yang tadi untuk cake, FR ada 4 FR, tipe bag dan kabinet juga ada 4 buah FR, yang secara keseluruhan FR yang diinginkan adalah function requirement utama dari produk penyimpanan CD ini adalah dari media penyimpanan ini dapat digunakan untuk melindungi CD. Juga ya, di beberapa tipe memang diinginkan bahwa untuk pengguna mudah melakukan akses terhadap masing-masing CD. Itu bisa kita lihat di beberapa tipe, misalnya di bag type ya kan, secara individu juga sama ya di cabinet type. Tapi secara umum fungsinya adalah untuk memberikan perlindungan. Ini FR3 baik di cake type, bag type ataupun cabinet type semuanya ada. Jadi dia harus memberikan perlindungan. Itu adalah yang paling penting. Jadi kalau kita lihat ya, ini FR3 di cake type, bag type dan juga container type semuanya ada. Dan kalau yang fastening base and cover FR4 ini di tipe 1 yang cake dan container type juga ada. Nah, kemudian objek yang berikutnya adalah kita ingin melakukan redesign. Jadi kita sudah ketahui, kita misalkan ternyata ada kekurangan yang di tipe case yang tipe cake tadi ya, yang seperti disampaikan di awal bahwa salah satu kekurangannya adalah kita memiliki kesulitan untuk mengakses dari CD secara individu, sehingga kita ingin mengambil CD tertentu kita harus bongkar secara keseluruhan karena kita tumpuk. Misalkan kayak kita numpuk buku secara vertikal, itu akan menyusahkan kita untuk mengambil buku yang ada misalkan di tengah-tengah atau di bawah. Itu kan jadi semacam seperti main Sparko gitu ya. Jadi untuk mengambil yang bagian bawah nanti bisa rusak bagian yang atas, sehingga harus dibongkar satu persatu. Oleh karena itu di sini kita akan melakukan redesign atau mendesain ulang dari produk penyimpanan CD dengan menambahkan FR, di mana adalah dapat digunakan untuk mengakses CD secara individu. Dan di sini dari kita memiliki beberapa batasan dari customer requirement. Dia tidak ingin dari volume case-nya itu akan lebih besar daripada volume CD-nya, tidak boleh lebih dari 3 kali volume CD, dan dari masanya sendiri, dari beratnya itu juga dibatasi tidak boleh lebih besar dari 1 kali massa CD-nya. Ya, karena di sini kan kalau kita customer ya pengennya yang mudah, tapi juga nggak mau juga kalau misalkan terlalu berat gitu ya, itu kan nanti akan menyusahkan dari pengguna juga untuk melakukan pengambilan barang. Nah, dan dari DP tersebut di sini ada 2 jenis case yang diusulkan. Jadi sudah ada solusinya. Solusi yang pertama adalah dengan CD holder
tipe round atau tipe bulat secara penuh. Dan solusi yang kedua adalah tipe crescent holder. Crescent atau artinya crescent ya bulan sabit. Jadi dia tidak secara fully untuk akses dari CD-nya. Jadi nanti CD-nya ditempatkan di bagian di lubang yang tengah ini. Ini adalah desain yang didapatkan untuk memenuhi dari FR5, FR yang baru. Selanjutnya kita analisa terlebih dahulu dari redesign ini, apakah matriks yang dihasilkan masih decouple atau uncouple atau malah menjadi couple. Karena kalau sudah menjadi couple, berarti secara aksiomatik desain ini nggak layak untuk dilanjutkan untuk produksi. Jadi kita analisa terlebih dahulu. Kita memiliki FR1, 2, 3, 4, dan 5. Dan di FR5 ini masih ada dua anak FR. Jadi ada dua percabangan, ya kita sebut FR51 dan 52. FR5 nomor 1 dan FR5 nomor 2. Di mana FR5 nomor 1 dapat digunakan untuk memegang CD secara individu, dan yang kedua ya, dapat diputar. Jadi masing-masing holdernya dapat diputar untuk lebih memudahkan di proses pencarian file. Dan ini adalah DP yang digunakan untuk memenuhi dari masing-masing FR tersebut. Kalau DP 1 sampai 4 ini kan dari dari desain awal, dan DP5 ini adalah desain tambahan hasil redesign yang ditambahkan di produk cake type ini, produk penyimpanan CD yang tipe cake. DP51 digunakan untuk memenuhi dari FR51, yaitu adalah ada round holder arm. Jadi ini ada lengannya. Kemudian yang DP52 enabling rotation of each holder. Jadi di holdernya ada lubang. Nah, lubang ini yang digunakan untuk memudahkan agar dia bisa diputar-putar. Dan untuk matriksnya kita dapatkan bahwa FR1 dipenuhi oleh DP1, 2, dan juga DP5. Jadi DP5 ini juga ternyata membantu untuk mensupport dari CD. Dan FR2 juga dipenuhi oleh DP2 dan DP5. Nah, dengan adanya tambahan holder ini juga akan membantu proses pengaturan dari CD, untuk array dari CD. Sehingga FR2 dipenuhi oleh DP2 dan juga DP5. Dan yang kita bisa lihat di sini dari matriksnya, dia matriksnya masih berupa matriks decouple. Jadi ini masih aman untuk dilanjutkan desainnya. Jadi desainnya kalau dari segi aksiomatik ini bisa kita lanjutkan untuk ke tahap selanjutnya, untuk ke produksi ataupun ke yang lain. Karena dari matriksnya ini masih decouple. Jadi semua yang XXX ini ada di separuh bagian atas matriks. Oke. Dan kita lanjutkan dari sini, ya sudah kita dapatkan matriksnya. Matriksnya masih oke, berarti dia masih memenuhi independence axiom. Dan kita bandingkan di desain yang berikutnya. Untuk desain yang berikutnya yang dengan holder yang tipe bulan sabit ini, FR5-nya sama. FR5-nya adalah untuk memudahkan mengakses CD secara individu. Dan FR51 holding CD individually, dan FR52 juga dapat diputar. FR dan DP-nya antara desain yang crescent maupun yang full round tadi masih sama. Kemudian apakah dari matriksnya juga sama? Dan kita dapatkan matriksnya juga masih berupa matriks yang decouple. Jadi secara independence axiom kita memiliki dua buah desain yang dua-duanya itu memenuhi independence axiom. Artinya dia sudah
layak untuk dilanjutkan dari segi independence aksiomnya. Karena kita sudah memiliki dua buah desain dan dua-duanya memenuhi kriteria. Dan bagaimana caranya kita memilih dari kedua desain ini secara objektif? Yaitu kita gunakan yang namanya adalah dari axiomatic design kedua atau information axiom. Dari kedua desain tersebut, kita cari mana sih desain yang memiliki nilai informasi yang paling kecil. Desain dengan nilai informasi yang paling kecil itu yang akan kita produksi lebih lanjut atau yang kita jadikan final design untuk diproduksi. Karena ketika dia sudah memenuhi independent axiom, kebetulan dua-duanya sudah memenuhi, dan yang terakhir adalah information axiom, kita cari yang informasinya paling sedikit karena kita ingin menjual produk yang sederhana yang bisa dipahami oleh masyarakat dan juga yang informasinya paling sedikit, jadi tidak terlalu banyak informasi yang harus diterima oleh customer. Dan dari sini yang membedakan dari keduanya adalah dari bentuk pemegang CD. Yang satunya tadi yang full round, yang kedua ada yang berbentuk bulan sabit. Dan dari sini kita coba untuk membandingkannya adalah kita cari parameter yang bisa kita hitung. Karena di information axiom kita melakukan perhitungan, semua datanya harus berupa data kuantitatif, tidak lagi data-data kualitatif seperti yang tadi ya. Kalau di independence axiom mungkin masih berupa data kualitatif, kita masih belum mendapatkan angka-angkanya. Tapi di information axiom semua data tersebut harus bisa kita transformasi ke dalam angka-angka. Dan di sini ada dua kriteria desain yang mengandung informasi. Yang pertama dari biaya produksi dan juga waktu produksi. Dan untuk biaya produksi dari kedua jenis holder tersebut sangat tergantung pada harga mesin produksi dan juga biaya material yang digunakan berdasarkan bentuk dan ukuran. Nah, setiap yang sudah kita pelajari bersama ya, setiap bentuk dari sebuah produk pasti dia akan memiliki desain, karena desain yang berbeda juga dari produksinya juga akan berbeda. Dan ini yang dijadikan sebagai parameter untuk melakukan analisa information axiom. Yang kedua adalah dari waktu produksi. Berapa sih waktu yang digunakan untuk memproduksi satu pieces holder yang tipe full round atau yang tipe crescent atau yang tipe bulan sabit. Untuk biaya dan waktu produksi secara umum dari tipe GG cake ini tadi ya diproduksi menggunakan mesin injection molding. Karena yang kita ketahui materialnya kemungkinan besar yang akan kita gunakan adalah kita gunakan material polimer menggunakan resin sesuai dengan desain awalnya. Keseluruhan dari part-partnya juga menggunakan material polimer. Dan waktu dari proses produksi ini akan sangat tergantung dari kecepatan injeksi. Kecepatan injeksi ini dipengaruhi oleh jenis mesin yang digunakan dan juga biasanya dari desain produknya. Dan karakteristik resin juga harus dipertimbangkan untuk menentukan kecepatan injeksi. Nah, ini yang teman-teman pelajari di material science teknik, jadi tidak saya bahas secara detail di sini. Dan ini adalah beberapa karakteristik dari kedua tipe, yang round holder dan juga yang crescent holder. Ya, pertama secara karakteristik yang untuk tipe round holder ini bentuknya cukup sederhana dan tidak memerlukan dimensi yang sulit dibandingkan dengan yang crescent, tentunya akan memerlukan mesin dengan kepresisian yang cukup baik karena ada beberapa bagian yang bagian tepi-tepinya kalau ini tadi kan masih full ya. Dan untuk materialnya itu yang tipe round
Material yang cocok digunakan adalah resin PP, dan harganya ini relatif lebih murah. Kemudian tingkat pengerutannya kecil, formabilitasnya juga baik. Untuk yang tipe crescent, material polystyrene ini yang lebih baik sesuai dengan desain. Dan untuk harga PP sendiri di sini adalah 864.000 won per ton. Dan kalau harga resinnya 966 sampai 984. Dan mesinnya yang digunakan untuk tipe yang round ada injection molding seri 350 ton, yang di crescent 450 ton. Dan beberapa parameter yang lain untuk waktu produksi. Untuk yang round holder 0,021 sampai 0,029 second. Yang tipe crescent ini lebih cepat, hampir setengah kalinya, yaitu 0,011 sampai dengan 0,015 detik. Dan dari beberapa kriteria tadi, kriteria yang bisa kita gunakan untuk perhitungan adalah yang pertama dari segi biaya material. Untuk memproduksi satu buah round holder membutuhkan biaya 7,78 sampai 7,8. Sedangkan yang tipe crescent biayanya sedikit lebih murah untuk biaya materialnya, karena secara by design sudah bisa kita lihat untuk yang tipe full tadi kan memerlukan lebih banyak material ya, sehingga biaya materialnya juga lebih mahal. Untuk yang tipe crescent biaya materialnya sekitar 5,8 sampai 5,9. Sedangkan untuk biaya peralatan, untuk mesinnya tadi kita menggunakan tipe mesin yang berbeda. Yang round kita menggunakan tipe yang 350 ton, yang crescent menggunakan mesin 450 ton, dan harganya juga berbeda. Yang round harganya antara 82 sampai 100, sedangkan yang crescent harganya antara 110 sampai dengan 132. Dan untuk waktu produksi yang juga kita bandingkan, di sini kita ketahui waktu produksi yang tipe round holder ini 2 kali lebih tinggi dibandingkan yang tipe crescent, yang tipe bulan sabit. Di sini kita sudah dapatkan masing-masing nilai parameter tersebut, dan parameter-parameter ini akan kita gunakan untuk melakukan perhitungan information axiom. Untuk melakukan perhitungan information axiom, kita memerlukan rentang desain atau design range dari DR-nya. Kita memerlukan DR sebenarnya dari desainer sendiri membatasi berapa sih untuk biaya-biaya yang dikeluarkan dan juga untuk produksinya. Dan di sini untuk rentang desainnya atau DR, design range, FR yang pertamanya adalah ongkos material per unitnya harus kurang dari 7,8, dan dari waktu produksinya kurang dari 0,025 detik, dan biaya peralatan antara 90 sampai 120. Ini adalah dari design range yang dijadikan spesifikasi yang kita jadikan target. Dan design range ini yang akan kita bandingkan dengan sistem range yang tadi sudah kita dapatkan ya. Jadi ini adalah dari sistem range, kemampuan dari masing-masing produk, masing-masing tipe, dan desainnya sudah kita dapatkan, baru kita bisa melakukan perhitungannya. Jadi ini untuk yang material tadi, desain range-nya untuk material kurang dari 7,8. Jadi kita ambil sebuah garis. Ini yang garis merah menunjukkan adalah dari desain range-nya. Di sini ditulis desain scope. Bahwa di sini untuk biaya materialnya harus kurang dari 7,8. Dan yang kita ketahui untuk yang tipe crescent membutuhkan biaya antara 5,8 sampai 5,9. Sedangkan yang tipe round biayanya antara 7,78 sampai 7,9. Jadi kita gambarkan masing-masing untuk sistem range-nya atau SR-nya.
Kita gambarkan ini yang ada di antara dua garis putus-putus. Ini adalah sistem range untuk masing-masing tipe. Dan untuk yang tipe bulat tadi, di sini kita bisa mendapatkan adalah bagian arsiran yang agak gelap. Jadi ini adalah bagian potongan antara SR dan DR atau design range dengan sistem range. Dan ini yang akan kita masukkan di persamaan information axiom, yaitu minus log 2 dari common range per system range. Dimana kalau untuk yang tipe round case, common range-nya adalah 0,02, yaitu 7,8 dikurangi 7,78. 0,02 dan SR-nya adalah 7,89 dikurangi 7,78, itu 0,11. Sehingga di sini kita dapatkan information untuk round case untuk material adalah 2,459. Oke, masih bisa diikuti ya. Kemudian yang untuk berikutnya, yang untuk tipe bulan sabit, kita dapatkan bahwa di sini common range-nya adalah secara keseluruhan full 1 SR juga merupakan CR dengan DR-nya. Sehingga di sini kita tuliskan untuk CR-nya adalah 0,1, bagian yang beririsan dengan DR, dan juga SR-nya 0,1. Sehingga didapatkan I-nya adalah 0 untuk kandungan material. Ini adalah bagaimana cara kita melakukan analisa information axiom. Dan ini bisa kita terapkan juga untuk menghitung information axiom pada ongkos peralatan dan juga waktu produksinya. Jadi bisa teman-teman coba di rumah masing-masing. Kemudian yang berikutnya, dari sini kita dapatkan information axiom untuk masing-masingnya ya. Ini untuk CR dan juga SR-nya nanti bisa kalian coba di rumah. Sehingga kemudian kita total, didapatkan total untuk yang round case adalah 4,3, sedangkan yang crescent case adalah 1,138. Berarti dari kedua desain ini, desain mana yang terbaik? Sesuai dengan information axiom bahwa kandungan informasi yang paling sedikit adalah yang akan kita pilih karena dia yang memenuhi dari information axiom. Sehingga kita pilih yang tipe bulan sabit untuk diproduksi. Jadi cukup mudah ya teman-teman untuk melakukan analisa information axiom dan redesign ini. Ya, saya harapkan ya nanti kalau misalkan tadi saya mungkin menjelaskannya terlalu cepat, ya bisa kalian perlambat ya, ini kan video, nanti bisa kalian lihat ulang lagi untuk lebih memahami lagi dari redesign ini. Dan diharapkan juga untuk kedepannya terkait dengan tugas ini nanti kita bahas di media lain aja. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan redesign menggunakan axiomatic design. Ya, terlihat sederhana, tapi ya kita memang memerlukan kemampuan teman-teman untuk menalar dari masing-masing bagian dari produk tersebut. Oke, untuk redesign ini saya kira cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Dan tetap semangat untuk belajar. Kita harus tetap semangat menghadapi ujian yang saat ini kita terima. Oke. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.